Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan di dalam ibadah sore hari ini. Dan sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Semuanya itu kami syukuri karena anugerah Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan sore hari ini melalui sapaan firman-Mu, bolehlah kami terima bersama-sama untuk menguatkan iman kami di dalam kehidupan keluarga dan bahkan di dalam kehidupan berjemaat. Terima kasih ya Allah, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 7 sampai ayat 20. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 7 sampai 20. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Beginilah Tuhan kepada Musa, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan esok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepala kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seseorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung, mendapatkan bangsa itu. Disuruhlah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun menyuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruh dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus,
Bapak, Ibu, Saudara semua yang selalu rindu akan belajar firman Tuhan. Bacaan kita pada sore hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 7 sampai ayat yang ke-20. Dan nats sore hari ini yaitu kitab Keluaran pasal 9 ayat 10b yang berbunyi demikian. Suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin di dalam kehidupan kita ataupun siapa di antara kita mungkin pernah melihat tulisan VVIP atau dalam bahasa aslinya yaitu Very Very Important Person, VVIP. Dalam sebuah acara-acara, tulisan itu mungkin sering muncul atau di tempat-tempat duduk, atau di balkon atau di tribun, tulisan VVIP itu sering muncul. Dan tentunya arti dari VVIP itu memiliki arti tersendiri, dikhususkan bagi orang yang paling penting yang mungkin akan hadir, akan berjumpa, akan berada di tengah-tengah bagaimana orang itu bisa berkumpul. Orang-orang bisa bersama-sama menyaksikan mungkin acara-acara besar, pertandingan-pertandingan besar yang mungkin saat itu sedang dilakukan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, misalnya ada pergelaran budaya yang mungkin dihadiri oleh presiden atau para menteri atau pejabat gubernur maupun bupati atau orang-orang penting yang pada waktu itu diundang. Biasanya ditulisi tulisan VVIP atau Very Very Important Person. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka tamu VVIP dalam acara tersebut ternyata adalah orang yang luar biasa. Biasanya mendapatkan tempat dan juga perlakuan yang khusus yang diberikan bagi tamu yang duduk atau yang akan menempati ruangan atau kursi VVIP tersebut. Namanya juga orang penting, maka sepantasnya juga harus diperlakukan yang luar biasa, diperlakukan dengan sungguh-sungguh, bukan diperlakukan yang tidak semestinya atau biasa-biasa saja. Kitab Keluaran pasal 19, khususnya ayat 7 sampai 20, mengisahkan bagaimana bangsa Israel akan kedatangan tamu yang luar biasa. Bangsa Israel akan kedatangan tamu yang sangat penting, yang bersejarah di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang Maha Kudus berkenan menjumpai mereka secara langsung. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mungkin tidak bisa digapai oleh pikiran, akal sehat, maupun kemampuan manusia. Ternyata akan hadir menjumpai manusia di dalam kehidupan bangsa Israel. Oleh sebab itu, mengingat yang hadir itu bukanlah seseorang yang luar biasa, maka Tuhan menghendaki agar umat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 10b tadi. Suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan esok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, untuk menyambut kehadiran Tuhan yang luar biasa, umat harus menyucikan diri dan berpakaian yang bersih. Ini merupakan simbol akan pentingnya menjaga kekudusan kehidupan umat, baik itu secara fisik maupun secara spiritualitas mereka. Karena Allah adalah Allah yang kudus, sosok yang suci, yang harus juga ditemui, yang harus juga disapa, yang harus juga disambut dengan sesuatu persiapan yang luar biasa. Kudus secara fisik dan juga siap secara spiritualitas. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, tidak ada satupun orang yang diperkenankan
untuk mendekati Tuhan dengan cara yang ceroboh. Ceroboh dalam hal ini adalah berpakaian yang biasa, tidak mau membersihkan diri. Itu adalah simbol kecerobohan manusia ketika ingin bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, termasuk di dalam kehidupan dan juga menjaga kemurnian hati dengan tidak melanggar batas-batas yang sudah ditentukan, tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah. Inilah persiapan, inilah situasi yang sungguh dipersiapkan oleh umat manusia ketika ingin menyambut kehadiran Sang Maha Kudus, yaitu Allah, melalui cerita di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 7-20. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan ini, umat dan kita semua, bagian dari orang percaya pun juga diingatkan bahwa Tuhan itu akan bertamu, berkunjung, dan bahkan menjumpai kehidupan manusia, menjumpai kehidupan keluarga, menjumpai kehidupan gerejanya. Maka kita diingatkan untuk kita selalu menguduskan diri hari ini dan esok. Hari ini berarti kita harus siap sedia, dan esok itu artinya kita harus terus-menerus menjaga kekudusan, mempersiapkan diri secara terus-menerus akan kehadiran, akan kedatangan Tuhan melalui cara apapun di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga, dan bahkan kehidupan bergereja. Oleh sebab itu, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, khususnya di dalam bulan keluarga, sore hari ini kita diingatkan bahwa kita harus menguduskan diri hari ini dan esok, dan kita harus juga menyucikan pakaian kita atau mencuci pakaian kita. Itu mengingatkan di dalam kehidupan, bahwa di dalam kehidupan berkeluarga, maka kita harus bersatu hati. Di dalam kehidupan keluarga kita, jangan sampai tercerai-berai, jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada pertikaian. Justru kita diingatkan untuk mempersiapkan di dalam menguduskan diri dan mencuci pakaian kita. Kita benar-benar dipanggil untuk mempersiapkan diri, karena Tuhan itu sewaktu-waktu datang di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, ingin bertamu, mengunjungi kita yang mungkin saat ini kita sedang beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Mungkin kita tidak akan repot-repot untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk melakukan ibadah. Justru Tuhan yang akan datang, justru Tuhan yang akan bertamu, justru Tuhan yang akan menghampiri kehidupan keluarga kita. Kuncinya, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan tamu VVIP, kedatangan tamu yang luar biasa? Bagaimana bangsa Israel pun juga diingatkan bahwa Allah ingin menjumpai mereka. Dengan catatan mereka harus menguduskan diri dan juga mencuci pakaiannya, dan juga jangan sampai melanggar batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Oleh sebab itu, diri kita ini merupakan rumah di mana Tuhan akan bertamu. Keluarga kita merupakan sebuah rumah di mana Tuhan akan berkunjung. Gereja kita merupakan sebuah rumah, merupakan sebuah tempat tinggal di mana Tuhan akan melawat umatnya. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri, kita menyucikan dan menguduskan diri, agar di dalam kehidupan kita, Tuhan itu betah ketika Tuhan berkunjung bersama-sama, mengikuti kebersamaan di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah lagu dari Kidung Pasamuan Kristen yang liriknya seperti ini. Gustimu kepareng mundut, papan aneng atimu, resikno dimen patut,
Gusti karso lumebu. Gustimu kepareng mundut papan aning atimu. Resik ana dimin patut Gusti karso lumebu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagian dari lirik kidung pasamuan Kristen ini mengingatkan di dalam kehidupan kita, diri kita atau hati kita itu adalah tempat di mana Tuhan akan datang. Tuhan akan berkunjung, Tuhan akan bersemayam dan berdiam diri. Oleh sebab itu, kalau Tuhan ingin kerasan tinggal di dalam hati kita, kita harus membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dengan cara tetap taat. Tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Baik secara pribadi, secara berkeluarga, dan secara berjemaat. Oleh sebab itu, kiranya sabda Tuhan yang kita terima menolong kita menghayati bacaan kita saat ini sebagai pribadi yang sudah memberikan tempat yang luar biasa, tempat yang dikhususkan di dalam hati kita untuk Tuhan tinggal bersama-sama dengan hidup kita, dengan keluarga kita, dan juga dengan gereja kita. Oleh sebab itu mari bersama-sama sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah komunitas di dalam bergereja, kita mulai dari hati. Kita siapkan, kita bersihkan hati kita untuk menyambut sang tamu VVIP, tamu very very important person, agar tamu VVIP, yaitu Tuhan, kerasan betah tinggal di dalam kehidupan kita, dan kita bisa merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut tamu VVIP. Tuhan menolong di dalam persiapan kita menyambut tamu agung yang luar biasa. Amin.